pengulas selanjutnya. Nah, kalau ini ketua IAITB bisa berganti setiap saat, tapi yang namanya alumni ITB hanya satu. Ini namanya Syahganda Nenggolan. Itu yang saya ingat dan saya tahu. Bang Syahganda akan memberikan paparan atas ulasan yang sudah disampaikan dari Pak Menko tadi. Beliau adalah Dewan Pengarah IAITB, juga Ketua Dewan Direktur Sabang Merauke Circle. Silakan. Apa yang dicita-citakan Bang Hatta ini, yang dipimpin oleh Bang Hatta, itu berjalan dengan arah yang benar dan tajam. Bapak, Ibu-Ibu sekalian, Bang Hatta tadi mengatakan intinya ada 3 hal yang saling berkait, yang disebut sebagai nasionalisme, daya saing, karena itu berimplikasi kepada daya saing juga, dan kesejahteraan rakyat. Pertama yang kita harus cermati dalam diskusi nanti adalah paparan Bang Hatta ini, karena beliau adalah Menko Perekonomian, itu pendekatannya lebih kepada market approach atau institutional market approach. Apa yang saya maksud itu? Karena apa? Karena semua itu memperlihatkan kesuksesan ekonomi seolah-olah semua berjalan secara linear. Padahal kita juga bisa mengkritik bahwa nasionalisme itu kalau kita masukkan pendekatan tambahan, pendekatan kebudayaan, di situ ada unsur honesty, ada unsur morality, dan lain-lain, ini bisa berubah. Contoh, saya dialog kemarin dengan salah satu pejabat karantina, Balai Karantina, Kementerian Pertahanan. Saya bilang, kenapa daging hilang dari Jakarta? Kenapa ibu-ibu marah karena nggak bisa beli daging? Tukang daging nggak mau jualan daging. Terus teman saya itu mengatakan bahwa ini statistik kita itu meragukan, yang menyatakan bahwa ada 12 juta sapi tahun ini sehingga kita tidak mengimpor sapi lagi. Loh, kan kemarin ada sapi yang diumumkan di koran-koran bahwa ada impor sapi. Itu sapi-sapi yang sudah ada di dalam negeri kemudian diklaim menjadi sapi yang diimpor. Ini pernyataan dari orang resmi pemerintah. Yang kedua, ini pengalaman saya pribadi, karena saya terpropaganda untuk mengunjungi Pulau Komodo. Karena itu katanya Pulau Komodo mau masuk ke dalam satu daripada kebanggaan dunia. Saya berangkat, saya tanya hotel, jam berapa bisa ketemu Komodo? Dari Labuan Bajo. Jam 5 pagi, Pak. Jam 5 pagi saya berangkat, naik perahu yang disediakan oleh pemerintah di sana, karena itu jadi daerah turis. Berangkat ke sana sampai jam 9, dibawa sama guide-nya, satu pun tidak ada komodo. Komodo itu cuma ada di pinggir-pinggir yang sudah jinak. Saya tanya sama guide-nya, Pak Alex namanya, orang asli Komodo. Pak Alex ini, saya bilang, kenapa nggak ada, Pak? Ya Pak, komodonya mungkin siang ini matahari lagi siang, mereka lagi sembunyi semua. Halo? Saya bilang kalau komodo ada lebih dari 10.000 saya nggak bisa melihatnya, itu berarti ada penipuan di sini. Ini nggak benar, saya bilang. Oh, dia ngotot ingin bawa saya pulang kembali guide ini. Saya bilang jangan bawa saya pulang sebelum saya ketemu satu pun komodo. Akhirnya kita ngacak-ngacak 2 jam ketemu satu komodo di Pulau Komodo. Pada saat bersamaan saya ketemu turis-turis dari Austria. Saya bilang, did you see anything, sir? No, dia bilang. Are you happy? No, I'm not happy, dia bilang. Itu turis-turis datang. Nah, saya telepon Menteri Kehutanan. Ada kan, benar, ada semua komodonya benar. Ya kalau abang datang, itu komodonya diadakan. Kalau abang nggak datang, ini komodo susah, saya bilang. Apa yang saya mau bilang? Tantangan berat buat abang kita tercinta ini adalah apa yang disebut how to lie with statistik. Bagaimana kita menipu melalui statistik. Karena saya alumni ITB, saya juga teknik geodesi ITB yang dulu ribut dengan statistik terus, itulah bahayanya kalau misalkan ini nanti statistiknya tidak kuat. Jadi harapan kita kepada Pak Hatta untuk memperkuat orang-orang di statistik ini.
Yang kedua, kita bicara soal daya saing tadi dan kesejahteraan rakyat. Baru-baru ini kita lihat hampir semua buruh ribut di Indonesia. Minta gaji berapa? Minta gaji 2 juta. Rata-rata 2 juta. 2 juta itu sekitar 200-an dolar. Tadi Pak Hatta bilang bahwa kita akan mencapai 4.000 dolar di tahun 2014. Sekarang kira-kira sudah 3.000 lebih per kapita. Nah, kita melihat ketika jutaan buruh menuntut 200 dolar, pengusahanya pada ngancam kabur ke luar negeri. Nah, ini soal moral. Bagaimana Pak Hatta sebagai pemimpin bangsa ini mampu berpikir di luar institusi market tadi. Bagaimana supaya orang ini juga berpikir win-win. Kalau orang cuma minta 200 dolar, apakah pengusaha kemudian mengancam kabur? Begitu juga di sektor pertanian. Saya pernah dialog dengan salah satu pengusaha yang mantan menteri. Dia mengatakan pada tahun 2000-an ketika dia menjadi menteri, di zaman Pak SBY kabinet pertama, dia dapat komitmen untuk mengembangkan 5 juta hektar kebun sawit bersama Sinarmas. Dia cerita Cina sudah akan investasi karena Menteri Perekonomian Cina teman mereka. Kemudian diaturlah pembagian sharing antar Sinarmas 60%, 40% temannya bekas menteri ini. Kenapa? Karena dasarnya adalah keadilan pembagian antara yang satu mengaku pribumi, satu non pribumi, 40-60. Tapi akhirnya nggak terjadi karena dianggap ya teman-teman saya pribumi semua, jadi dituduh ini nepotisme. Kemudian saya bilang sama senior ini, tahu tidak Pak, saya bilang, saya punya supir. Supir saya punya abang tinggal di Bengkulu. Dia punya tanah 5 hektar kebun sawit. Nah, sekarang mau naik haji. Ini saya ketemunya kemarin September, dia mau naik haji dengan punya 5 hektar lahan. Kalau Anda mau kembangkan 5 juta hektar lahan, dibagi per 5 hektar, maka 1 juta orang harusnya dapat. 1 juta orang bisa naik haji. Kenapa Anda berpikir bahwa 5 juta itu mau dikuasai sendiri? Nah, problem dalam ini paparan Pak Hatta tadi adalah bagaimana kita, apa yang kata Soekarno itu adalah merubah struktur kolonialisme. Bahkan ketua adat Papua ada di sini. Semua ada di sini. Jadi teman-teman sekalian, kita free berpikir bebas, beri masukan semasuk-masuknya. Mudah-mudahan kita bisa menolong Bang Hatta untuk sukses ke depan dengan pikiran-pikirannya yang bagus. Terima kasih, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.